Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Fenomenanya atau realitanya, banyak mahasiswa khususnya etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman kuliahnya lebih dari 4 tahun. Bahkan ada yang sampai 7 tahun. Para donatur universitas mereka mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi, bahkan kesulitan mencari objek penelitian. Ditanya, gimana kuliahnya? Coba bingung Pak, skripsinya? Nah itu masih atau malah makin bingung Pak. Terus angkatan mungkin semester 7 atau semester 8 ditanya, gimana proposalnya udah siap? Belum Pak, masih bingung cari objek Pak. Nah ini nih. Pada video kali ini kita akan belajar bersama merakit skripsi pengkajian etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Selamat datang di Coin the Volley, pojok kegilaan. Spesial berbagai macam buku karya Yofi Irfan Vivian. Dan buku pertama yaitu Sumia Handbook. Buku keduanya Hadi dengan judul Teori Musik Barat 1. Di buku ketiganya ada Teori Musik Barat 2. Dan menarik sekali untuk buku keempatnya yaitu dengan judul Tuts Hitam Putih Piano Klasik. And then untuk karya buku kelimanya yaitu Habitus Musical. Dan inilah penampakan karya buku dari Yofi Irfan Vivian. Tunggu apa lagi? Seperti kata pepatah, uang akan habis tapi ilmu tidak pernah habis. So, isi waktu kalian dengan banyak membaca. Bagi yang tadi silahkan pesan di kolom komentar YouTube atau bisa langsung hubungi via Instagram dan Facebook Yofi Oci. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengar fenomena realita yang ada di lapangan. Banyak mahasiswa yang kuliahnya lebih dari 4 tahun, bahkan 7 tahun. Bahkan besok DO, sekarang baru ujian. Hasilnya apa? Ya tulisannya jelek aja belum. Tapi mau gimana daripada DO? Nah, kenapa sih mereka seperti itu? Ada beberapa kesalahan logika berpikir dalam pembuatan skripsi. Sebenarnya banyak. Saya hanya mengambil yang biasa terjadi di etnomusikologi Unmul. Pertama, baru mendapatkan objek penelitian langsung mencari teori. Belum turun ke lapangan, baru ingin meneliti misalnya kuda lumping, langsung cari teorinya apa ya kuda lumping ya nggak mungkin ada teori kuda lumping. Kedua, permasalahan yang diangkat bersifat subjektif menurut penulis, bukan objektif dari data lapangan. Seperti apa? Misalnya ada sebuah desa. Desa ini komunikasinya selama ini menggunakan kentongan. Misalnya ada orang meninggal, tong 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 tong, bukan tong 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 tong. Hey, karena udah mau mendekati Natal ya. Bukan seperti itu. Tapi penulis turun ke lapangan melihat fenomena bahwa komunikasinya menggunakan kentongan. Masalahnya itu adalah kalau teknologi udah masuk, mereka nggak akan menggunakan kentongan, pasti menggunakan handphone. Ketakutannya adalah nanti kentongan ini akan hilang, jadi digunakan lagi. Hey, itu kan baru hipotesa. Itu kan ketakutan dari peneliti, bukan data lapangan, dan fenomena itu belum terjadi. Jangan meneliti yang belum terjadi. Itu hanya sebatas hipotesa. Data di lapangan seperti apa? Fokuskan kentongan itu dibunyikan untuk apa, maknanya apa, tandanya apa. Jangan meneliti yang sudah dilakukan di masyarakat situ yang belum terjadi.
artikel. Nah, yang ketiga adalah membuat rumusan masalah 1, 2, 3 tetapi tidak saling terkait. Misalnya rumusan masalah 1 tentang musik, udah numpi. Rumusan masalah kedua tentang birokrasi pemerintahan Kalimantan Timur. Rumusan masalah ketiga tentang birokrasi kebudayaan, Menteri Kebudayaan dalam menjaga seni dan budaya di Indonesia. Bisa nggak? Bisa, tapi ribet dan nggak saling terkait. Fokus aja di kota itu, di desa itu, atau di sanggar itu. Gak usah terlalu luas. Ini kan baru skripsi, bukan tesis, apalagi disertasi. Keempat, menunda dalam mengerjakan karena masih banyak teman-teman yang belum wisuda. Ditanya, gimana skripsimu? Aman pak? Siap mas. Aman gimana? Nanti aja lah nunggu teman-teman. Teman-teman juga masih belum. Lah, kamu udah 6 tahun kuliah, udah 7 tahun, masih aman-aman aja. Seharusnya gimana sih sebagai mahasiswa etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Unpul dalam mengelola atau merakit logika berpikirnya dalam membuat skripsi? Pertama, setelah mendapatkan objek penelitian, lakukan desk work atau kerja meja. Menurut Netal ya, desk work dan field work. Desk work di sini maksudnya gimana? Desk work di sini adalah kalian membaca, mencari jurnal, googling dah sana sini ke zaman teknologi. Kok kalian bisa googling ke perpus, baca buku atau mencari buku online, PDF-nya banyak kok sekarang. Ketika sudah dapat desk work, kalian ke fieldwork, wawancara narasumber, lihat pertunjukannya seperti apa. Ketika sudah dilakukan, baru menentukan permasalahan sesuai data yang lapangan, baru cari teori. Jangan tiba-tiba cari teori dulu, cari data dulu. Desk work, baca sana sini jurnal, buku, skripsi kakak tingkat, tesis, lalu wawancara. Wawancaranya kurang, wawancara lagi, lihat pertunjukannya, rekam pertunjukannya, foto pertunjukannya, foto narasumbernya. Dari semuanya itu kalian bisa memapping, oh ini bermasalah, ini kayaknya ini, oh ini nih, ini, oh kayaknya ini nih masalahnya. Jangan kayaknya, pastikan itu adalah masalah yang benar-benar masalah. Iya, pastikan masalah itu benar-benar masalah yang ada di lapangan. Ketika permasalahan itu sudah ada, bagaimana cara membongkarnya atau membedahnya, baru cari teorinya. Kedua, permasalahan yang diangkat sesuai data lapangan. Data lapangannya A, B, C, yaitu permasalahannya sekitar situ aja. Bisa A aksen, B aksen, A aksen 2, B aksen 2. Jangan data lapangannya apa, masalahnya di luar dari data lapangannya itu. Setengah mati kalian. Ketiga, rumusan masalah yang dibuat harus saling terkait. Misalnya rumusan masalah 1 tentang musik ritual, masalah kedua yang dekat-dekat dengan ritual itu sendirilah. Misalnya makna musiknya apa, kenapa ketika musik itu dimainkan ada hentakan kaki itu malah merubah musiknya. Jadi hentakan kaki itu menjadi simbol pengubahan musik berikutnya. Nah, yang saling keterkaitan aja. Yang tadi itu musik belian ya, misalnya rumusan masalah 1 tentang bentuk musik beliannya, itu udah banyak tuh musiknya tuh. Lalu rumusan masalah kedua tentang makna di balik hentakannya, misalnya ada pembelian atau dukunnya nari dalam mengobati pasien, dia ngasih kode kaki dihentakkan ke lantai atau ke tanah lebih keras, dak. Lalu tiba-tiba pemusiknya mengganti pola musiknya ke komposisi berikutnya. Nah, itu bisa dicari dekat-dekat aja. Rumusan masalah 1 tentang musik beliannya, rumusan masalah 2 tentang kebudayaannya, bagaimana masyarakat tersebut masih mempercayai ritual pengobatan tradisional itu atau masyarakatnya. Nah, seperti itu. Pokoknya harus saling terkait, jangan terlepas. Nah nih, sama saya buat merah. Yang keempat, kalian harus sadar
yang bayar kuliahmu itu bukan temanmu, tapi orang tuamu. Yang bayar kuliahmu, dia bukan teman-temanmu. Jadi apa yang dilakukan teman-temanmu, kalau misalnya dianggap salah, yang gak usah diikuti. Kasihan orang tuamu. Uang yang kalian bayarkan ke kampus, itu gak hanya nominal, itu simbol kerja keras orang tuamu, banting tulang, air mata orang tuamu di situ, doa yang dihanturkan, yang dipanjatkan setiap malam oleh orang tuamu berharap anaknya bisa wisuda. Ini situ. Nah, ketika kalian sudah berpikir, oh seperti ini ya. Nah, bagaimana sih skripsi prodi etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman? Nih, pertama adalah pada ranah musik. Nanti musiknya menggunakan pendekatan musikologi atau etnomusikologi bisa saja, tetapi perlu ditranskripsi. Kenapa? Karena kalian kuliah musik, apalagi etnomusikologi, harus ada notasinya. Kalau kalian hanya meneliti bagian non musiknya aja, ya apa bedanya dengan kalian, misalnya kalian menggunakan teori antropologi dalam membuat skripsi di prodi etnomusikologi. Kalian nggak ada kajian musiknya, hanya fokus di teori antropologinya aja, pembedahannya non musikalnya aja. Ini bedanya kalian sama orang antropologi apa? Malah lebih bagus mereka. Kalau kalian hanya meneliti bagian sosialnya aja, tanpa melihat musiknya, tanpa mentranskripsi musiknya, loh, bedanya sama anak sosiologi apa? Malah bagusan mereka. Yang membedakan mahasiswa etnomusikologi dengan mahasiswa antropologi, sosiologi, atau apapun itu, yaitu ada di transkripsi dari musik yang kalian rekam. Bisa menggunakan notasi balok, notasi angka, atau notasi kepatihan yang untuk gamelan-gamelan seperti itu. Nah, bagian keduanya adalah non-musik. Kajiannya bisa menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi, semiotika, dan lain-lain. Bebas. Makanya di luar negeri itu nggak ada S1 etnomusikologi, yang ada S2. Karena apa? Etnomusikologi berat. Mereka nggak hanya meneliti satu kaki aja, di bagian musiknya aja, atau di bagian non musiknya aja, tapi dua kaki, bagian musik dan non musik harus dikembangkan, harus digabungkan, dan harus memiliki ikatan yang kuat. Gitu. Hanya di Indonesia aja yang ada etnomusikologi, S1 etnomusikologi. Gimana? Berat. Nah, emang kalian pikir kuliah etnomusikologi atau kuliah musik cuma main-main musik aja? Main musik tradisi dari Sabang sampai Merauke. Itu aja. Enggak. Kalian harus menambah ilmu, kajian-kajian humaniora, dari sosiologi, antropologi, semiotika, bahkan filsafat. Seperti itu. Nah, ini garis besar setiap bab di skripsi prodi etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Pertama, bab 1. Itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, gambaran umum masyarakat mengenai kondisi geografis atau budaya seni yang ada di sana. Di sananya maksudnya apa? Di tempat kalian penelitian. Di bab 3 ada deskripsi dari pertunjukan sesuai data lapangan. Kalian harus jelaskan pertunjukannya apa, seperti apa pertunjukannya, di mana. Nggak hanya itu, mungkin birokrasi sanggarnya gimana, susunan kepanitiaan atau susunan kepengurusan sanggar seperti apa, harus ada data lapangan. Nah, lalu bab 4 seperti apa? Bab 4 itu jawaban dari rumusan masalah. Maksudnya seperti apa? Kalian membuat rumusan masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jadi jawab di bab 4. Di bab 4 ini adalah analisis data lapangan dengan pendekatan teori yang digunakan, yang kalian gunakan. Gitu ya. Bab 5 ya kesimpulan dari bab 1 sampai 4. Seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat
untuk membuka logika berpikir kalian dalam membuat skripsi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.